Sahabat Aspeksindo, kita jumpa kembali di podcast Aspeksindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspeksindo, ini ulasan kita yang tentu kita tidak bisa lewatkan karena paling penting dari seluruh ulasan-ulasan dari RUU Daerah Kepulauan. Kenapa ini begitu penting? Karena ini persoalan duit. Di mana ada RUU Daerah Kepulauan, di mana ada penetapan undang-undang, tentu di dalamnya pasti mengandung unsur bagaimana menghadirkan keuangan akibat dari hadirnya undang-undang tersebut. Nah, sahabat Aspeksindo, kenapa saya menyampaikan bahwa pendanaan ini sangat penting? Karena tidak ada gunanya sebuah wewenang ya dibagi-bagi, tapi tidak ada pembagian pendanaan. Artinya apa? Ada kompensasi yang timbul dari disahkannya undang-undang daerah kepulauan ini. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya, dari mana ambil duit negara ini untuk memberikan lagi suntikan dana terhadap daerah-daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Di dalam RUU ini sendiri ada puluhan, ya hampir ratusan daerah yang menerima kompensasi pendanaan terkait dari hadirnya undang-undang daerah kepulauan. Nah, itulah konsekuensi dari bagaimana membangun Indonesia agar lebih sejahtera, agar lebih berkeadilan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita akan membahas pada bab ke-6 ya terkait dengan pendanaan daerah. Ini akan dikupas oleh teman-teman sahabat Aspeksindo sendiri, dan kita menerima masukan juga bahwa poin ini akan menjadi bahan fokus daerah-daerah karena tentu akan menghadirkan beban negara yang begitu besar. Nah, sahabat Aspeksindo, pendanaan daerah di dalam pasal ini ya, di dalam RUU Daerah Kepulauan ini dibagi menjadi beberapa pasal. Nah, kalau saya lihat di sini ada kurang lebih 5 sampai 6 pasal yang mengatur terkait dengan pendanaan daerah. Sahabat Aspeksindo, kita masuk pada bagian 1 dari bab 6 pendanaan daerah. Bagian ke-1 umum, pasal 26 ya. Silakan diperhatikan ya. Pasal 26 di ayat 1 itu mengatur tentang pelaksanaan pendanaan pembangunan daerah kepulauan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi bersumber dari APBN dan APBD. Nah, sedangkan APBD kita kan segitu-gitu aja, APBN kita juga segitu-gitu aja. Nah, ini nanti silakan teman-teman sahabat Aspeksindo membedah itu, kira-kira solusinya seperti apa. Ayat kedua, pemerintah dan atau pemerintah daerah kepulauan menyusun anggaran pelaksanaan pendanaan pembangunan daerah kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dengan memperhatikan karakteristik daerah kepulauan. Jadi tetap ada beberapa hal yang diperhatikan untuk alokasi dana ini. Ya, tentu salah satunya adalah jumlah penduduk. Karena hitungan keuangan kita adalah masih hitungan per kapita. Sahabat Aspeksindo ya, di bagian kedua penerimaan daerah, pasal 27, penerimaan daerah kepulauan bersumber dari huruf A, pendapatan asli daerah. Huruf B, dana perimbangan. C, dana khusus kepulauan. D, dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa ada nomenklatur baru, ada istilah baru, yaitu dana khusus kepulauan. Ini menarik ini, sahabat Aspeksindo. Nanti kita akan mengulas. Nah, terus bagaimana dengan daerah-daerah lain? Di mana keadilan-keadilan itu? Nah, tentu kan di awal kita sudah sampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Sehingga kita harus mempunyai visi besar, kita harus punya perspektif kepulauan untuk membangun Indonesia.
Paragraf 1. Pendapatan asli daerah. Pasal 28. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah dan undang-undang yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ayat 2. Selain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk daerah kabupaten dan kota, kabupaten, kota, kepulauan diberikan jenis retribusi izin usaha perikanan yang merupakan bagian dari retribusi perizinan tertentu. Nah, di awal kan kita sudah sampaikan bahwa perizinan termasuk di dalamnya adalah mengatur terkait dengan retribusi, tentu itu menjadi hak dari daerah, kabupaten, kota. Paragraf 2, dana perimbangan, pasal 29, ayat 1. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pasal 25, huruf B sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. 2. Dalam penetapan kebijakan dana transfer khusus untuk daerah provinsi kepulauan dan daerah kabupaten kota kepulauan memperhitungkan tingkat kemahalan yang mencerminkan karakteristik daerah kepulauan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa akan dilihat dari sisi geografisnya. Ini sangat penting. 3. Dalam penetapan kebijakan dana alokasi khusus fisik yang merupakan bagian dari dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara memperhitungkan tingkat kesenjangan layanan dasar, perkembangan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dan kapasitas fiskal daerah. Ayat 4. Dalam penetapan kebijakan dana alokasi khusus non-fisik yang merupakan bagian dari dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dengan cara A. Memperhitungkan alokasi biaya yang mendukung kelancaran pelayanan publik yang menjadi urusan daerah. B. Memperhitungkan alokasi tunjangan khusus di daerah kepulauan untuk aparatur sipil negara tertentu, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di wilayah kepulauan. Nah, mantapnya ini RUU daerah kepulauan adalah karena itu juga ternyata memberikan kesejahteraan bagi TNI Polri. Jadi karena dia bertugas di daerah kepulauan, jauh, terisolir, terpencil, ya tentu kan negara harus fair melihat itu. Jangan sampai kemudian gaji teman-teman yang bertugas di daerah terisolir tadi, yang di kepulauan tadi, yang jauh itu, malah tidak diberikan kompensasi oleh negara. Nah, hadirnya RUU daerah kepulauan ini bisa memberikan garansi bagi kesejahteraan TNI Polri. Ini penting. Nah, sahabat Aspek Sindo, di sini ada istilah dana alokasi khusus. Apa itu dana alokasi khusus non-fisik? Nah, yang dimaksud dengan dana alokasi khusus non-fisik adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah. Oke, jelas ya? Nah, di pasal 29 ayat 4 tadi di poin B itu disebut dengan aparatur sipil negara tertentu. Itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah camat dan aparatur camat, tenaga guru, tenaga pendidikan, dokter, tenaga medis, penjaga mercusuar, pengelola dan penjaga pelabuhan, polisi pamong praja, penjaga laut. Nah, itu semua bagian dari yang dimaksud ASN tertentu. Nah, ini kan ada bahasanya ASN tertentu, aparatur sipil negara tertentu. Nah, sahabat Aspek Sindo, perlu juga saya sampaikan bahwa dana alokasi khusus fisik di sini adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus, penyediaan sarana prasarana, ya, pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkat kemahalan di pasal ini, di pasal 29 ini? Kenapa dana itu dibeda-bedakan, disesuaikan dengan tingkat kemahalan? Ya, yang dimaksud di sini tingkat kemahalan adalah, ya sahabat Aspek Sindo,
indeks kemahalan konstruksi atau indeks yang lain yang dapat mencerminkan biaya pembangunan secara real di daerah. Jelas ya? Jadi tingkat kemahalan adalah indeks kemahalan konstruksi atau indeks yang lain yang dapat mencerminkan biaya pembangunan secara real di daerah kepulauan. Kan gini nih, daerah kepulauan itu kan harganya beda dengan yang ada di daratan. Nah, itu akan menjadi alat ukur, itu akan menjadi parameter tingkat kemahalan. Sehingga jatuh pada angka sekian untuk kabupaten kota ini untuk mendapatkan dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik oleh pemerintah pusat. Jadi memang RUU ini betul-betul memakai perspektif keadilan karena secara geografis memang kita ini punya kesulitan yang berbeda-beda untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan daerah, sehingga memang perlu perspektif kemaritiman, perspektif kepulauan ya untuk membangun Indonesia. Nah, sahabat Aspeksindo, tadi juga sempat disebutkan terkait dengan retribusi perizinan tertentu. Itu apa yang dimaksud dengan perizinan tertentu? Yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi maupun badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, asas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sahabat Aspeksindo, ya, kita sudah membahas sampai pasal 29. Nah, di dalam bab pendanaan daerah selanjutnya ada yang disebut dengan dana khusus kepulauan. Nah, untuk lebih mengkomplitkan pembahasan kita di segmen pendanaan daerah, sahabat Aspeksindo, ya tentu tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan ya penjelasan dari dana khusus kepulauan. Setelah tadi dana perimbangan, sekarang ada lagi yang dimaksud dengan dana khusus kepulauan. Apa itu? Pasal 30. Pemerintah mengalokasikan DKK paling sedikit 5% dari dan di luar pagu dana transfer umum. Jadi DAU ini setelah ditetapkan oleh pemerintah wajib hukumnya mengalokasikan 5% ya dana khusus kepulauan yang diukur dari pagu dana transfer umum atau DAU. Jadi kalau misalnya DAU-nya 500 miliar, nah 5% dari itu harus diberikan dana khusus kepulauan namanya. Jelas ya sampai di sini ya. Oke. Nah, sahabat Aspeksindo, yang dimaksud dengan dana transfer umum di sini kan jelas tuh ya. Jenis dana perimbangan berupa dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang penggunanya diserahkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah serta selaras dengan prioritas nasional. Sahabat Aspeksindo, kita lanjut di ayat kedua, DKK ya. Sebagaimana dimaksud ayat 1, diprioritaskan untuk membantu mendanai pengembangan sektor ekonomi kelautan prioritas dan pengembangan sarana dan prasarana laut, darat, udara sesuai karakteristik daerah kepulauan. Ayat 3, DKK atau dana khusus kepulauan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi dan dikelola pemerintah daerah kepulauan yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penyaluran DKK diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Jadi Kemenkeu akan mengeluarkan peraturan ya terkait dengan seberapa besar pengalokasian DKK untuk daerah khusus kepulauan. Sahabat Aspeksindo, saya kira sudah jelas bagaimana sumber-sumber keuangan untuk mendukung realisasi pembangunan yang lebih berkeadilan ya terutama di daerah
kepulauan setelah RUU ini disahkan oleh DPR. Nah, kita berharap hadirnya RUU ini akan mempercepat pembangunan antara barat dengan timur, antara daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah perbatasan, ya, daerah-daerah yang ada di kepulauan yang sampai hari ini pasti sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat, sehingga ini menjadi kekhususan bagi teman-teman daerah kepulauan untuk diberikan semacam semacam penguatan, ya, biar teman-teman daerah kepulauan dan kota itu juga merasakan pembangunan yang layak. Sahabat Sreksindo, kita akan berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Satu laut, sejuta manfaat. Lupa saya.